Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Serafina Sitinja, NPM 1901010011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama, metode, media, pendekatan, dan apa alasan yang digunakan untuk mengajarkan puisi di kelas 5. Yang kedua, metode, media, dan pendekatan beserta alasan yang digunakan untuk mengajarkan puisi di kelas 5. Yang pertama, metode yang digunakan mengajarkan puisi di kelas 5. Yang pertama itu menurut saya metode e-learning. Metode e-learning adalah media pembelajaran berbasis elektronik yang memanfaatkan komputer atau laptop yang terhubung dengan jaringan komputer ataupun jaringan internet. Media pembelajaran ini adalah media modern yang sudah banyak diterapkan. Electronic learning atau e-learning mencakup pembelajaran berbasis website dan juga blended learning. Yang kedua, media apa yang digunakan dalam mengajarkan puisi kelas 5? Menurut saya, media yang digunakan yaitu media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk audiktif atau hanya dapat didengar dan dapat merangsang pikiran ataupun perasaan, perhatian, dan kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar, seperti kaset dan radio yang berupa media audio. Umumnya untuk melatih keterampilan mendengarkan dari sifatnya yang auditif, media ini mengandung kelemahan yang harus diatasi dengan cara memanfaatkan media lainnya. Dan yang ketiga, pendekatan yang digunakan dalam mengajarkan puisi anak kelas 5. Menurut saya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang menekankan pada ekspresi perasaan atau temperamen, pikiran, dan diri penulis. Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang dikemukakan oleh Abrams. Pendekatan ini lebih mengibaratkan pada penyair. Dalam hal ini, puisi yang diciptakan dianggap sebagai gambaran pribadi penulis. Alasan saya menggunakan dalam mengajarkan topik tersebut yaitu yang pertama, karena pada metode, media, dan pendekatan tersebut dapat menjadikan siswa SD kelas 5 menjadi lebih efektif dalam belajar. Yang kedua, siswa-siswi dapat lebih mudah memahami dan dapat lebih mudah mengerti. Dan yang ketiga, lebih terampil. Dan yang keempat, lebih cepat menanggapi materi tersebut dengan baik. Yang berikutnya, mengenai cerpen. Media yang digunakan dalam cerpen yang dapat saya ajarkan pada SD kelas 5, yang pertama yaitu audio murni atau sering disebut dengan audio visual gerak, adalah media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Unsur suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari suatu sumber, merupakan film bersuara, video, dan televisi. Yang kedua, metode yang digunakan dalam mengajarkan cerpen pada SD kelas 5. Menurut saya metode yang digunakan yaitu metode cooperative learning. Metode cooperative learning adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja menciptakan interaksi yang saling mengasihi antar siswa. Dapat juga berarti pembelajaran yang secara sadar dan sistematis dan mengembangkan interaksi yang siliasi dan sili asuh antar sesama siswa sebagai latihan hidup di dalam masyarakat nyata. Dan yang kedua, pendekatan yang ketiga itu pendekatan yang digunakan dalam mengajarkan cerpen anak SD kelas 5 merupakan, menurut saya, pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang mengibaratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai imitasi dari realitas. Alasan yang digunakan mengajarkan dalam cerpen anak SD kelas 5 yaitu yang pertama, adanya jalinan komunikasi yang baik sehingga media metode berjalan dengan baik, dan yang kedua, mudah dapat dimengerti, dan yang ketiga, mudah lebih dipahami, dan yang keempat, lebih efektif belajar dengan bagus. Sekianlah hasil dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, Pak.